Bab 26 Pencuri Dewa melakukan aksinya bagian 2. Di dalam ruang utama, kulit Shen Feng sehitam dasar panci. Dengan Shen Duan sebagai kepala generasi kedua dan Shen Yifeng sebagai kepala generasi ketiga, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kurus kering di wajah mereka. Tidak diragukan lagi, sebagai anggota terpenting dari klan burung Vermilion selain Shen Feng, kepala klan, dompet mereka yang lain telah dikuras habis. Tidak perlu dikatakan tentang uang, bahkan beberapa peralatan emas yang mereka kumpulkan di kamar mereka semuanya juga kemudian menghilang tanpa jejak. Di antara mereka semua, yang paling menyedihkan adalah Shen Jing. Agar dia bisa dan memiliki pengalaman menyeluruh yang lebih baik dengan banyak wanita cantik, Shen Jing tidak akan pernah lupa untuk membeli beberapa batu mulia dan mutiara setiap hari saat dia kembali. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja berkompetisi dalam membeli sejumlah besar batu mulia berkualitas tinggi dari perdagangan. Namun, hari ini, di pagi hari, tepat ketika dia bersiap untuk mengeluarkan batu mulia itu dan memberikannya kepada wanita-wanita cantik itu, yang tersisa baginya hanyalah sebuah kotak perhiasan yang benar-benar kosong. Hal yang membuat rambutnya berdiri karena marah adalah bahwa pencuri kecil ini tidak punya hati nurani sama sekali. Pencuri ini bahkan tidak membiarkan beberapa batu permata kecil yang ada di atas kotak perhiasan itu, bahkan beberapa batu permata kecil itu semuanya digali. Shen Jing sudah tidak berani menghitung berapa banyak kerugian yang telah dideritanya kali ini. Dia hanya tahu bahwa dalam beberapa bulan mendatang, dia harus melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita cantik itu. Sejak berdirinya klan Vermilion Bird, mereka tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini sebelumnya. Meskipun bagi klan Vermilion Bird, uang yang hilang hanya dianggap sebagai sehelai rambut dari 9 ekor lembu, sikap pencuri itu telah membuat mereka marah. Pada suatu malam ketika seluruh anggota penting klan Vermilion Bird dirampok, secara mengejutkan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dari awal hingga akhir. Begitu saja, orang itu diam-diam mencuri sejumlah besar uang dan ini merupakan penghinaan terhadap gengsi klan Vermilion Bird. Karena masalah ekonomi dan juga karena ini melibatkan martabat mereka, bagaimana mungkin Shen Feng tidak peduli dengan masalah ini? Kalian ini sekelompok orang yang tidak berguna, karena kalian tiba-tiba tidak menyadari bahwa ada seseorang yang masuk dan mencuri di kamar kalian. Kemarahan Shen Feng tidak ringan. Meskipun, selama ratusan tahun terakhir, klan burung Vermilion sudah tidak mampu membangkitkan burung Vermilion, kekuatan keturunannya belum dapat mempermalukan klan. Ini pasti hebat, karena setelah mereka tertidur, kamar mereka dimasuki dan barang-barang mereka dicuri seluruhnya. Apakah kelompok orang ini semuanya idiot? Karena mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun persepsi. Ayah, mengenai hal ini, ayah tidak bisa menyalahkan kami karena orang itu pasti sudah siap dan keterampilan orang itu bisa setara dengan kepala kelompok tangan perak. Bahkan saudara kedua gagal menemukannya dan dapat dilihat dengan jelas seberapa hebat keterampilan orang itu. Menjadi orang yang paling menderita, Shen Jing memiliki wajah pahit saat dia menjelaskan. Melihat Shen Jing menyebutkan tentang tangan perak, Shen Feng sedikit mengernyit karena tangan perak adalah sekelompok perampok dengan reputasi besar di benua Guangming. Dikatakan bahwa masing-masing anggota mereka memiliki keterampilan yang sangat luar biasa dan di antara tangan perak, pemimpinnya adalah yang terkuat. Menurut rumor, selama ada hal-hal yang dia sukai, maka tidak akan pernah ada yang tidak bisa dicuri. Jangan bilang kalau itu orang-orang dari tangan perak. Shen Yifeng tak dapat menahan diri untuk bergumam bahwa kekalahannya kemarin tidaklah kecil. Tidak mungkin begitu. Shen Feng mengayunkan tangannya sambil berkata, tangan perak terletak jauh dari aliansi angin ilahi. Bahkan jika ada anggota yang bergaul di Kekaisaran Long Xuan, mereka hanyalah orang-orang rendahan yang terlalu rendah untuk ditunjukkan kepada publik dan mereka tidak akan mampu menyembunyikan diri dari perhatianmu lalu maju dalam mencuri. Kalau begitu, mungkinkah dia pemimpin tangan perak? Tanya Shen Yue. Shen Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun orang itu sombong, tidak mungkin dia bertindak kurang ajar di Kekaisaran Long Xuan dan menentang klan burung Vermilion. Selain itu, sesuai keinginannya, dia pasti akan mengirim pemberitahuan terlebih dahulu kepada setiap target yang telah dia buat. Dalam menghilangkan kemungkinan tangan perak, semua orang bahkan lebih bingung. Mungkinkah di dunia ini, masih ada pencuri lain dengan teknik mencuri yang hebat yang belum diterima di tangan perak? Bab 27 Pencuri Dewa membuat gerakannya bagian 3. Sebenarnya,
Memang ada pencuri kecil semacam itu yang berada pada level dewa yang tidak termasuk dalam tangan perak. Tidak perlu membicarakan tentang pencuri itu yang bergabung dengan tangan perak untuk saat ini, karena sangat mungkin pencuri itu belum pernah mendengar tentang tangan perak. Pada saat semua orang dari klan Vermilion Bird sudah kehabisan akal tentang masalah kemarin, di mana mereka telah dijarah bersama-sama, seorang pencuri kecil kembali dari perjalanan yang menyenangkan. Pencuri kecil itu duduk di atas tumpukan barang curian dan berseri-seri karena senang saat dia mencatat hasil panen yang dia dapatkan kali ini. Orang-orang seperti Shen Duan memiliki identitas yang termasyur, jadi jumlah uang di tangannya tentu saja tidak sedikit. Akan tetapi, jumlah uangnya yang sangat besar akan disimpan di lembaga-lembaga kredit, jadi jumlah uang yang akan dibawanya tidak akan banyak. Oleh karena itu, jumlah uang yang telah dijarahnya kali ini tidak akan dianggap besar sama sekali. Tetapi yang paling menonjol adalah batu-batu mulia dan perkakas emas yang telah dirampasnya dan dibawanya kembali. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dia menukarnya menjadi uang. Dia hanya bisa mempertimbangkan untuk mengirimnya ke balai lelang. Setelah itu, orang-orang dari balai lelang itu sendiri akan menukar barang-barang itu dengan nilai uang yang setara dan mengirimkan uang itu ke sakunya. Masalahnya adalah dia bisa mencoba yang terbaik untuk membuatnya agar benda-benda itu tidak memiliki cara khusus untuk membedakannya, tetapi mungkinkah pemilik klan Vermilion Bird itu tidak akan dapat mengenali barang-barang mereka yang hilang. Dia cukup yakin bahwa orang-orang dari klan Vermilion Bird tidak akan mempublikasikan masalah ini. Bagaimanapun, masalah ini akan sangat merusak prestise klan Vermilion Bird. Namun, bukan tidak mungkin mereka akan secara pribadi menanyakan kepada rumah lelang mengenai penjual barang-barang ini. Meskipun informasi mengenai penjual agak dilindungi, rumah lelang umum tersebut akan membocorkan beberapa informasi karena sulit bagi mereka untuk melindungi diri dari kekuatan klan Vermilion Bird. Oleh karena itu, jika dia ingin menjual barang-barang ini, maka dia harus mencari rumah lelang di mana klan Vermilion Bird tidak akan bisa bertanya dan memperoleh informasi apapun darinya. Klan burung Vermilion terletak di ibu kota Kekaisaran Longxuan. Di ibu kota kekaisaran yang besar itu, ada selusin atau lebih rumah lelang, namun ada 3 yang berskala cukup besar. Di antara ketiganya, salah satunya dibuka oleh klan Qilin yang merupakan salah satu dari 5 klan besar yaitu rumah lelang Qilin. Meskipun klan burung Vermilion dan klan Qilin merupakan anggota dari 5 klan besar, dari semua yang didengarnya di ruang utama hari itu, dia yakin bahwa 5 klan besar itu mungkin tampak sopan dan bersahabat di permukaan, tetapi kemungkinan besar mereka sebenarnya sudah saling membenci hingga taraf yang sangat dalam. Kalau barang-barang itu dilelang di balai lelang Qilin, bisa dipastikan kalaupun orang-orang dari klan burung merah menemukan barang curian itu, kemungkinan besar akan merepotkan kalau mau menanyakan siapa penjual barang-barang itu, karena mereka tahu kalaupun mereka bertanya, orang-orang dari klan Qilin juga pasti tidak akan memberitahu sepatah kata pun. Mengenai kekayaan umat manusia itu, Xiu sama sekali tidak tertarik. Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah apakah ia mampu menukarkan semua itu dengan inti kristal dalam jumlah yang cukup atau tidak. Mengenai kemampuan mencuri harta karun ilahi Shen Yanxiao, meskipun ada sedikit keraguan di dalam dirinya, dia tetap memutuskan untuk tidak banyak bertanya tentang hal itu. Karena dia telah menetapkan rumah lelang Qilin sebagai target, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat langkah selanjutnya dalam perencanaan. Meskipun hanya sedikit orang yang telah melihat aib klan burung Vermilion, sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan dikenali oleh orang-orang klan Qilin di lokasi lain di kemudian hari. Oleh karena itu, Shen Yanxiao telah memutuskan untuk pergi ke rumah lelang lain terlebih dahulu dan menggunakan uang yang dimilikinya untuk membeli beberapa botol obat pengubah wajah. Obat pengubah wajah adalah jenis obat yang cukup umum dan memiliki 3 subdivisi yaitu, rendah, menengah, dan tinggi. Setiap subdivisi obat pengubah wajah memiliki durasi penyamaran yang berbeda dan harganya pun akan jauh lebih berbeda. Pada malam itu, Shen Yanxiao hanya mengenakan jubah besar dan menyelinap keluar dari klan Vermilion Bird. Dia kemudian berlari ke sebuah rumah lelang kecil yang terletak di pusat ibu kota kekaisaran dan membeli 5 botol obat pengubah wajah tingkat rendah. Jangan meremehkan 5 botol obat pengubah wajah ini karena hanya 5 botol kecil ini saja sudah menghabiskan 500 emas bagi Shen Yanxiao dan ini telah membuat Shen Yanxiao yang memiliki sedikit uang merasakan sakit di dagingnya sejenak. Bab 28 Rumah Lelang Qilin Bagian 1. Obat pengubah wajah tingkat rendah hanya dapat bertahan selama 3 jam. Namun, bagi Shen Yanxiao,
waktu sebanyak itu sudah cukup. Demi kenyamanan, dia tetap membeli cincin penyimpanan yang kualitasnya lebih rendah. Cincin penyimpanan adalah jenis barang spasial. Mungkin tampak tidak ada bedanya dengan cincin biasa, tetapi selama pemegangnya membukanya dengan cara tertentu, pasti akan ada area ruang tetap yang muncul yang dapat digunakan untuk benda mati apapun. Di benua Guangming, cincin penyimpanan merupakan barang yang sangat umum dan hanya saja, cincin penyimpanan dengan kualitas yang berbeda akan memiliki ukuran ruang yang berbeda pula di dalamnya. Dengan dimensi ruang sebagai dasarnya, setiap cincin penyimpanan juga akan memiliki harga yang sama sekali berbeda. Adapun cincin penyimpanan yang dibeli Shen Yanxiao, itu adalah cincin penyimpanan kelas menengah dan ruang di dalamnya kira-kira sekitar 5 meter kubik yang cukup untuk menyimpan barang-barang curian yang ada di kamarnya. Dengan segala sesuatunya yang sudah siap dan yang ia butuhkan hanyalah angin timur, Shen Yanxiao menyelinap kembali ke klan burung Vermilion. Ia kemudian menyimpan barang-barang curian dan obat pengubah wajah itu ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, ia melompat kembali ke tempat tidurnya. Catatan TL, dengan segala sesuatunya yang sudah siap dan yang ia butuhkan hanyalah angin timur pada dasarnya berarti bahwa segala sesuatunya sudah siap kecuali untuk hal yang paling penting. Ini adalah ungkapan yang didasarkan pada cerita ini. Menunggu hingga sekitar malam besok, dia hanya akan pergi ke rumah lelang kilin untuk menukarkan pot emas pertamanya yang asli dalam hidupnya ini. Rumah lelang kilin terletak di sisi utara ibu kota kekaisaran dan memiliki luas lantai yang sangat besar. Rumah lelang ini juga merupakan rumah lelang terkaya dan memiliki reputasi yang terkenal di antara 3 rumah lelang lainnya. Semua ini karena di balik rumah lelang ini terdapat klan kilin yang sangat diterima dengan baik di ibu kota kekaisaran. Semua orang tahu bahwa di antara 5 klan besar ini, klan kilin adalah yang terkaya di antara semuanya. Ini karena pada saat klan kilin didirikan, pendiri klan kilin telah menggunakan statusnya untuk meluncurkan aktivitas perdagangan yang meliputi seluruh negeri. Dengan akumulasi selama beberapa ratus tahun, jumlah kekayaan yang telah mereka hasilkan begitu banyak sehingga tidak dapat dihitung. Pernah beredar kabar bahwa gudang harta milik klan kilin dapat disamakan dengan kas negara. Malam tiba dengan bulan yang tergantung tinggi di atas. Rumah lelang milik klan kilin tampak terang benderang karena malam yang tenang itu adalah saat rumah lelang itu paling ramai. Banyak pembeli datang cukup pagi ke rumah lelang itu dan masing-masing dari mereka duduk di aula. Di dalam balai lelang besar itu, semuanya dengan cepat penuh sesak dengan pelanggan tender kompetitif sebelumnya. Di bagian belakang aula balai lelang kilin, seorang anak muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun sedang duduk tegak di kursi yang dilapisi kulit harimau dan melipat kakinya dengan malas. Daya tarik yang tak tertandingi di wajahnya membawa sedikit kemalasan dan sepasang mata Phoenix yang sipit itu tertunduk saat dia melihat daftar barang yang diserahkan oleh orang yang bertanggung jawab atas balai lelang tersebut. Hanya itu, remaja menarik itu mengangkat alisnya karena barang-barang hari ini yang akan dilelang agak tidak peduli. Qimeng yang baru berusia 50 tahun adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang kilin. Dia yang dulunya angkuh dan pendiam saat ini berdiri di hadapan pemuda itu dengan kepala dipenuhi keringat dingin dan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Tuan muda ketiga, jumlah pelanggan terpercaya yang melakukan lelang tidak banyak. Namun, saya telah menghubungi orang-orang dari kota Fengqi, Phoenix Perching. Tidak lama setelah beberapa hari, mereka akan segera menunjuk seseorang untuk mengirim barang-barang berharga itu. Qimeng terus-menerus menyeka keringat dingin yang ada di kepalanya. Bukannya dia membuat keributan besar dari masalah kecil itu, melainkan remaja yang ada di depan matanya. Remaja itu bukan orang biasa karena dia, Qixia, tuan muda ketiga sudah diformulasikan untuk menjadi kepala klan berikutnya oleh kepala klan kilin saat ini. Kekayaan klan kilin sudah terkenal di seluruh dunia. Namun, setiap kepala klan harus memiliki prestasi dalam bidang perdagangan dan baru setelah itu mereka dapat menduduki jabatan tersebut. Di antara semua anggota generasi ini, tuan muda ketiga adalah yang memiliki kemampuan terkuat. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia telah mengumpulkan sejumlah besar modal untuk dirinya sendiri. Bahkan beberapa bisnis perdagangan yang baru-baru ini dibangun di Kekaisaran Longxuan dalam beberapa tahun terakhir ini secara diam-diam semuanya dilakukan oleh tuan muda ketiga. Dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu hampir 100 tahun terakhir ini, Qixia dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 dalam perdagangan klan kilin. Bahkan jika itu adalah sepasang tembaga pecah dan besi tua,
ia akan dapat menjualnya dengan harga selangit setelah keduanya melewati tangannya. Bab 29 Rumah Lelang Kilin Bagian 2. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi ajaib adalah cara yang sangat tepat untuk menggambarkan cara Qixia dalam berdagang dan juga karena kemampuan Qixia yang sangat kuat. Kepala klan Kilin saat ini hanya bisa bertahan melawan pendapat orang banyak untuk membuat pengecualian yang akan menempatkan Qixia sebagai pewaris terlebih dahulu. Dalam menghadapi calon ketua klan, Qi Meng tidak berani bersikap acuh sedikit pun karena semua tipu muslihatnya hanyalah permainan anak-anak di mata Qixia. Bagai seekor kucing yang mulia, Qixia menyeringai dengan senyum malasnya, mengembang di ujung bibirnya. Bisa menjalin kontak dengan orang-orang dari kota Feng Qi hanya bisa dianggap cukup baik. Karena tidak berniat untuk secara sengaja membuat keadaan menjadi terlalu sulit bagi Qi Meng, Qixia melambaikan tangannya dan melepaskannya. Di antara semua balai lelang yang ada di ibu kota kekaisaran, balai lelang Kilin telah menguasai sebagian besar pangsa pasar. Ini karena selain prestise klan Kilin, sebagian besarnya disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar barang yang dijual di balai lelang Kilin adalah barang yang sangat sulit ditemukan di balai lelang lainnya. Di Kekaisaran Longxuan, semua orang tahu bahwa semua barang terbaik harus dibawa ke balai lelang Kilin karena tidak hanya emas yang dipesan relatif lebih rendah tetapi juga karena klan Kilin memiliki koneksi yang sangat luas. Jadi, barang-barang titipan yang dilelang itu benar-benar dapat dijual dengan harga yang jauh melebihi harapan seseorang. Terima kasih banyak atas pujian dari Tuan Muda Ketiga. Qi Meng menelan ludahnya, meskipun dia berhadapan dengan seorang remaja yang baru berusia 16 tahun, penindasan yang diberikan Qixia kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penindasan yang diberikan oleh kepala klan Kilin saat ini. Suara ketukan pintu telah menghilangkan perasaan tertekan yang mencekik Qi Meng. "Masuklah," kata Qixia. Petugas rumah lelang datang setelah kata-kata itu. Dia kemudian dengan hormat berkata, melaporkan kepada Tuan Muda Ketiga, seorang pelanggan kecil datang mengatakan bahwa ada sejumlah barang yang akan dipercayakan kepada kami untuk dilelang. Pelanggan kecil. Qixia sedikit mengangkat matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, karena dia pelanggan, sebaiknya dia yang bawa masuk. Tuan Muda Ketiga, Qi Meng terkejut karena tidak mungkin Tuan Muda Ketiga akan secara pribadi mempersiapkan dirinya untuk menerima orang ini. Qixia melirik Qi Meng sekilas, dan Qi Meng kemudian tidak berani mengatakan apapun lagi. Shen Yanxiao berdiri di pintu masuk rumah lelang Kilin. Saat melihat pemandangan belakang petugas yang pergi, Shen Yanxiao tanpa sadar menyentuh wajah kecilnya yang telah berubah hingga tak dapat dikenali. Hasil dari obat pengubah wajah tingkat rendah itu cukup bagus. Meskipun efektivitasnya dipersingkat sedikit untuk jangka waktu tertentu, itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya karena 3 jam sudah cukup baginya untuk mendelegasikan barang-barang itu. Jika ada lebih banyak efektivitas untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana dia akan membawa wajah seperti itu kembali ke klan Vermilionberg. Penampilan wajah Shen Yanxiao saat ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan penampilannya yang biasa saja. Tidak hanya kulitnya yang sedikit lebih cerah, bahkan kelima organ inderanya pun memiliki variasi yang tidak sedikit. Secara keseluruhan, meskipun dia tidak bisa dianggap terlalu cantik, dia masih bisa dianggap lembut dan cantik. Kemudian, ditambah dengan pakaian pria yang telah dia kenakan dengan cermat, sepertinya dia akan terlihat seperti orang biasa. Namun, untuk mengelabui orang-orang, Shen Yanxiao telah menambahkan sepotong bantalan peninggi di sepatu bot kecilnya dan hal-hal semacam ini yang hanya ditemukan selama masyarakat beradab yang cukup berguna di dunia ini. TLN, pada dasarnya bantalan peninggi adalah sesuatu seperti sol dalam. Sampai sekarang, dia tidak hanya mengubah penampilan dan jenis kelaminnya, bahkan tinggi badannya juga berubah sedikit. Diperkirakan bahwa bahkan jika Shen Xiyu yang dekat dengannya lewat di sisinya, dia juga tidak akan bisa menemukan petunjuk sedikit pun. Setelah beberapa saat, petugas yang sebelumnya pergi memberitahu telah kembali lalu mengundangnya untuk masuk ke aula belakang rumah lelang guna membicarakan hal-hal tertentu. Shen Yanxiao mengikuti petugas itu menuju aula belakang. Sepanjang jalan, matanya terus-menerus menyapu para petugas yang datang dan pergi, sementara pandangannya yang berkedip-kedip telah menyapu setiap barang yang menunggu untuk dilelang yang dikirim oleh para petugas ke aula depan. Perasaan tidak bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh telah membuat Shen Yanxiao yang menderita penyakit akibat kerja kritis membuat tangannya gatal. Bab 30 Rumah Lelang Kilin Bagian 3. Setelah akhirnya tiba di pintu depan aula belakang,
petugas mengetuk pintu ruangan. Setelah mendengar suara lesu itu, barulah petugas membuka pintu dan mengangkat tangannya untuk mengundang Shen Yanxiao masuk. Tepat saat dia hendak memasuki aula belakang, Shen Yanxiao langsung melihat seorang pemuda tampan yang sedang duduk di kursi kulit harimau seperti kucing yang berbaring di balkon sambil berjemur di bawah sinar matahari sore. Sepasang matanya yang menyeringai seterang bintang-bintang dan seolah-olah tidak ada ekspresi tersenyum di sudut mulutnya saat dia dengan malas menopang dagunya dengan satu tangan. Saat Qixia melihat Shen Yanxiao, dia jelas-jelas menatap kosong sejenak. Dia akhirnya tahu mengapa petugas itu mengatakan bahwa dia adalah pelanggan kecil. Tubuh kurus dan lemah yang terbungkus dalam pakaian polos dan sederhana. Di wajah yang halus dan cantik itu ada sepasang mata yang jernih yang memancarkan ketidaktahuan karena tidak menjalani kehidupan duniawi dan juga ketulusan. Hanya dengan memperhatikan tinggi badannya saja, bajingan kecil di depan matanya kemungkinan besar tidak setinggi bahunya dan paling-paling hanya memiliki penampilan seperti anak berusia 13 hingga 14 tahun. Tidak mengherankan jika bajingan kecil itu disebut sebagai pelanggan kecil. Halo, saya Qimeng, orang yang bertanggung jawab di sini. Bolehkah saya tahu barang apa saja yang dimiliki pelanggan ini yang akan dipercayakan kepada kami, balai lelang kilin untuk dijual? Mengenai masalah penerimaan pelanggan seperti ini, Qimeng sungguh tidak berani merepotkan Qixia untuk berbicara sendiri, jadi Qimeng segera menunjukkan keangkuhannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas balai lelang kilin sambil berbicara dengan sopan. Oh, aku punya setumpuk batu permata dan perkakas emas yang ingin kupercayakan padamu untuk dijual. Apakah ada prosedur yang perlu dilakukan? Ada perasaan yang sangat aneh. Meskipun pria parubaya di hadapannya telah memberinya perasaan seperti pria tua yang kuat dan mantap, Shen Yanxiao tetap secara tidak sadar merasa bahwa anak muda yang duduk di sampingnya benar-benar orang yang kata-katanya paling berwibawa di sini. Qimeng tersenyum sambil berkata, perkakas emas dan batu mulia macam apa itu? Pelanggan ini seharusnya datang ke balai lelang kilin kami untuk pertama kalinya dan karena itu tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap praktik pihak kami. Balai lelang kilin kami melelang perkakas emas dan batu mulia dalam jumlah yang sangat sedikit. Kecuali jika sangat berharga, kami hanya akan membuat pengecualian dalam menjualnya. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA, seberapa besar skala rumah lelang kilin? Jika semua gadget kecil itu bisa dibawa untuk dilelang, maka bahkan jika rumah lelang itu berkembang 10 kali lipat, kemungkinan besar itu masih belum cukup. Terlebih lagi, jenis barang mewah yang umum itu sudah bisa diperoleh di rumah lelang lain dan mereka, rumah lelang kilin tentu saja tidak pernah suka mengambil alih barang pokok itu. Kalau bukan karena harta karun pada umumnya tidak mudah didapatkan, atau yang lainnya, mereka juga tidak akan menempati salah satu dari 3 balai lelang terbesar di ibu kota kekaisaran. Shen Yanxiao menatap kosong karena dia benar-benar tidak tahu tentang praktik rumah lelang kilin. Dengan pandangannya yang jauh ke depan, semua hal yang telah dia lihat, baik itu kerajinan atau kualitas, semuanya cukup bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana norma penilaian dunia ini. Untuk ini, aku juga tidak yakin. Aku akan mengeluarkannya dan menunjukkannya kepadamu. Karena tidak ingin memikirkan detail ini, Shen Yanxiao langsung membuka cincin penyimpanan di jarinya yang akan mengeluarkan semua barang di dalamnya. Qimeng semula mengira bahwa bajingan kecil seperti ini paling-paling hanya akan mengambil beberapa barang saja dan itu akan sangat menakjubkan. Di tengah-tengah cincin penyimpanan tempat peralatan emas dan batu-batu berharga mengalir deras tanpa henti, semuanya membentuk tumpukan gunung kecil di lantai. Di mata Qimeng, dia tampak takjub. Dengan banyaknya perkakas emas dan batu mulia, meskipun kualitasnya rendah, semuanya dapat ditukar dengan jumlah uang yang cukup banyak. Dengan penglihatan jauh ke depan Qimeng, setiap perkakas emas yang berhamburan ke tanah adalah sebuah karya seni yang dihasilkan oleh tangan-tangan ahli yang terkenal. Adapun batu-batu mulia yang berhamburan di mana-mana, masing-masing dari mereka bahkan memiliki kualitas yang murni dan benar-benar merupakan batu mulia dengan kualitas tertinggi. Barang-barang mewah dalam jumlah besar seperti ini tiba-tiba diambil dari seorang bajingan kecil biasa. Hal itu benar-benar membuat orang-orang agak terkejut.